Halo semuanya, selamat datang. Pernah gak sih di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, kita tuh kayak lagi nyari pegangan? Nah, hari ini kita bakal coba gali lebih dalam ajaran hidup dari Saiful Karim, sebuah cara pandang yang bisa jadi mengubah cara kita melihat berbagai tantangan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam diri kita sendiri. Sebelum kita melangkah lebih jauh, yuk kita berhenti sejenak dan renungkan pertanyaan ini. Waktu kita mencari bimbingan spiritual, sebetulnya apa sih yang benar-benar kita harapkan? Menemukan jawaban untuk pertanyaan ini bakal jadi kunci untuk membuka semua yang akan kita bahas setelah ini. Oke, untuk bisa memahami sebuah pesan, kita harus mulai dari fondasinya kan? Menurut ajaran ini, setiap pemandu spiritual itu punya 3 tugas yang fundamental banget. Nah, ketiga tugas inilah yang jadi semacam kerangka untuk kita bisa memahami jalan hidup kita sendiri. Nah, ini dia yang menarik banget detailnya. Pertama, menjadi saksi. Ini bukan cuma sekedar ngelihatin loh, tapi benar-benar menyaksikan transaksi ilahi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Keren kan? Kedua, membawa kabar gembira. Tolong dicatat ya, bukan ancaman atau hal-hal yang nakutin, tapi harapan. Dan yang ketiga, memberi peringatan, yang akarnya dari kata ingat. Jadi, seorang pemandu itu harus ingat duluan, baru dia bisa mengingatkan orang lain. Masuk akal banget. Sekarang, kita beralih ke sebuah pengalaman yang kayaknya kita semua pernah deh ngerasain. Apa yang terjadi kalau sebuah pesan penting itu disampaikan? Seringkali, pesan itu ditolak. Dan ini tuh bukan hal baru, sama sekali bukan. Ini adalah tantangan yang universal. Sejarah udah membuktikan. Lagi dan lagi. Coba deh lihat daftar ini. Ini langsung dari sumbernya. Nabi Nuh, Hud, Soleh, Lut, Syuaib, semuanya tanpa terkecuali menghadapi penolakan dari kaumnya sendiri. Poin krusialnya begini, penolakan itu bukan tanda kegagalan, sama sekali bukan. Itu justru bagian yang tak terpisahkan dari sebuah perjalanan yang penuh makna. Dan kutipan ini, wah, benar-benar kena banget sih. Memilih untuk menjadi pengikut atau membela sebuah keyakinan, itu secara otomatis membawa resiko penolakan. Ya gimana kalau pembawa pesan utamanya aja ditolak, masa pengikutnya enggak? Ini tuh jadi pengingat buat kita semua supaya tetap kuat dengan apa yang kita yakini. Oke, setelah tadi kita lihat tantangan dari luar, sekarang kita bakal belok tajam ke dalam. Kenapa? Karena menurut ajaran ini pertempuran yang sesungguhnya itu nggak terjadi di dunia luar, tapi justru di dalam lanskap batin kita sendiri. Disinilah letak kuncinya. Di bagian inilah pemahamannya jadi dalam banget. Kita kan seringnya mikir yatim itu ya seorang anak tanpa orang tua yang perlu kita santuni. Tapi menurut sumber ini, yatim yang sesungguhnya yang paling butuh kita urus adalah jiwa kita sendiri. Iya, bagian dari diri kita yang paling murni, yang sering banget kita abaikan di tengah kesibukan sehari-hari. Kalau yatim yang sebenarnya ada di dalam diri kita, lalu apa dong rintangan terbesar kita? Apa yang terus-menerus menyesatkan kita dari merawat jiwa itu? Ajaran ini menawarkan sebuah perspektif yang cukup mengejutkan. Coba deh pikirin sejenak. Apa yang selama ini Anda anggap sebagai kekuatan yang membawa Anda ke jalan yang salah? Apakah itu godaan dari luar? Atau jangan-jangan sesuatu yang lain? Dan inilah momen pencerahannya. Syaitan atau setan itu diartikan ulang, bukan sebagai sosok dari luar, melainkan sebagai kegelapan dari pikiran kita sendiri yang tidak kita amati. Itu adalah pola pikir negatif kita, ketidaksadaran kita, yang jadi penghalang terbesar antara kita dan diri sejati kita. Jadi, kalau rintangan terbesarnya adalah kegelapan dalam pikiran kita, gimana dong cara kita menyalakan cahayanya? Nah, ajaran ini tuh nggak berhenti pada masalah aja, tapi juga menawarkan kunci-kunci praktis untuk membuka kehidupan yang lebih sadar dan lebih luar biasa. Kunci pertama itu ada di pola pikir kita. Ini dimulai dengan menerima hukum sebab akibat, lalu menarik fokus kita ke saat ini, satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki. Ini juga tentang percaya pada proses, memilih untuk bahagia sekarang juga, dan mengingat bahwa semua hal itu sifatnya sementara, yang pada akhirnya mendorong kita untuk jadi lebih ikhlas dan dermawan. Selanjutnya, kita lihat bagaimana kita seharusnya bertindak dan bereaksi. Hidup itu siklus, jadi kita harus siap untuk pasang dan surut. Daripada mengeluh, kita diajak untuk memutus siklus balas dendam dan menghindari perdebatan yang sia-sia. Dan yang paling penting, berhenti menyalahkan, karena kita nggak pernah tahu perjuangan apa yang sedang dihadapi orang lain. Kalau ada satu hal yang bisa merangkum semua kunci tadi, mungkin inilah dia. Kedamaian sejati itu datang bukan dari mengubah orang lain, tapi dari kemampuan kita untuk memaklumi mereka, menerima mereka apa adanya dengan segala perjuangan mereka.
itulah berkah yang terbesar. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Setelah kita paham bahwa hidup ini adalah tentang menjadi saksi, bahwa tantangan itu bagian dari perjalanan, dan bahwa pertempuran terbesar ada di dalam diri, maka pesan apa yang ingin Anda sampaikan lewat cara Anda menjalani hidup setiap harinya? Jawaban Anda adalah warisan Anda. Terima kasih sudah menyimak.